Alhamdulillah, nahmadullah wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Hadirin rahimakumullah, kita akan meneruskan bahasan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufu fammis sha'im atyabu indallah min rihil miski yatsruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajlis siyam as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha." Dan pertemuan yang lalu kita bahas sudah fala yarfus. Sekarang fala yajhal atau wala yajhal. Wala yajhal itu berasal dari kata jahula, yajhulu, atau jahila yajhalu, yang berarti bodoh. Jadi wala yajhal berarti jangan berlaku bodoh. Kalau kita kaitkan dengan kalimat sebelumnya, wala yarfus, ini sangat berkaitan atau dekat sekali maknanya. Hanya oleh para ulama dipahami seperti An-Nawawi yang wafat 676 Hijriah, yajhal itu berlaku bodoh, sedangkan yarfus lebih pada tindakan dan sikap yang tidak bijaksana atau berucap yang kurang tepat. Jadi sebetulnya dua-duanya juga karena kebodohan. Dengan demikian, ibadah saum mesti dilakukan dengan cerdas. Kenapa diartikan harus cerdas? Karena di dalam memahami Quran dan hadis itu ada mafhum, ada mantuk. Kalau mantuk itu makna tersurat. Kalau mafhum makna tersirat. Jadi kalau ada Al-Quran berisi larangan, itu mafhumnya perintah. Kalau hadis berisi perintah, mafhumnya melarang. Jadi kalau di dalam hadis ini wala yajhal berisi perintah, berisi larangan, jangan berlaku bodoh, berarti itu perintah berlaku cerdas. Itu di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga mafhumnya itu ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau muwafaqah itu apalagi artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau mukhalafah sebaliknya. Contoh, ketika Rasulullah SAW melarang la yashrab qa'iman, jangan minum sambil berdiri, maka Anas ditanya. Anas itu yang lahir 10 sebelum Hijriah dan wafat 93 Hijriah. Jadi umurnya 103 tahun ketika meninggal, sehingga punya anak 82, cucu 116 ketika meninggal. Ditanya, bagaimana kalau makan? Kata Anas, minum saja sudah dilarang, apalagi makan. Nah itu namanya mafhum muwafaqah. Jadi minum saja sudah dilarang, apalagi makan. Itu namanya mafhum muwafaqah. Kalau mafhum mukhalafah,
Minum dilarang sambil berdiri berarti menyuruh minum tidak sambil berdiri. Walaupun pemahaman terhadap hadis tersebut banyak, karena kata Ibnu Abbas yang lahir 3 tahun sebelum Hijriah, wafat tahun 68 Hijriah, kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW kana yashrabu zamzam. Rasul itu pernah minum air zam-zam, wa huwa qaimun, padahal dia sambil berdiri. Sehingga di situ timbul pemahaman minum sambil berdiri, Rasul minum air zam-zam itu apakah pengecualian air zam-zam saja yang boleh, atau justru maknanya hadis melarang minum sambil berdiri itu ada kekhususan. Jadi kalau terpaksa tidak apa-apa. Jadi ulama berbeda paham. Jadi pengertian ataupun salah satu makna hadis atau Al-Quran atau salah satu cara memahami Al-Quran dan hadis, kalau ada yang berbentuk larangan, maka mafhum mukhalafahnya perintah. Kalau ada yang berbentuk perintah, maka mafhum mukhalafahnya larangan. Seperti di sini, wala yajhal, jangan berlaku bodoh. Artinya kita saum harus berlaku cerdas. Dan memang itu tersirat pada perintah saum itu sendiri. Jadi kalau ayat 183 penguncinya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi manusia takwa, maka ayat 184 in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, berarti tattaqun itu harus disertai dengan kecerdasan. Ta'lamun, berilmu, harus mengetahui, harus berilmu. Walaupun mungkin secara tersuratnya ayat itu berkaitan dengan rukhsah saum, yaitu faman kana minkum maridon, sakit, aw ala safarin, atau di perjalanan, atau yutikun. Jadi ada 3 di situ yang boleh meninggalkan saum atau berbuka saum. Pertama marid, sakit fisik ya. Kalau marid, kalau sakit ruhani tidak diberi keringanan. Di situ marid. Kenapa sakit fisik? Karena istilahnya marid. Kalau sakit rohani, marod, fi qulubihim marodun, itu penyakit rohani. Kalau marid, penyakit fisik. Ya. Jadi yang sakit kalau tidak bisa saum boleh berbuka. Kemudian aw ala safarin, atau perjalanan, kalau tidak saum boleh berbuka. Atau yutikun. Yutikun itu dipahami oleh Ibnu Abbas. Sekali lagi saya kutip pendapat Ibnu Abbas, walaupun di kalangan ulama berbeda-beda pahamnya, tapi kita ambil pengertian sahabat Ibnu Abbas. Yutikun itu ada asyaikhul kabir, orang sakit karena tua, renta, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Karena penyakit tua tidak bisa ditemukan kapan dia sembuh. Yang kedua al-hubla, yang hamil. Yang ketiga al-murdi', yang menyusui. Sekali lagi saya katakan berbeda ulama tentang yang menyusui dan yang hamil. Ada yang mengatakan kalau yang menyusui mah tergantung kenapa. Begitu pula yang hamil. Sehingga ada yang berpendapat kalau yang menyusui dan hamil atau hamil itu harus qada dan fidyah. Ada juga yang harus qada karena takut sakit anaknya, jadi karena penyakit. Ada juga yang fidyah saja. Kalau menurut Ibnu Abbas, al-hubla wal murdi, yang hamil dan yang menyusui bukan sakit. Karena dia tidak sakit, itu sehat. Tetapi dia sama dengan tua renta yang sulit untuk mengkodok. Yang hamil kan sulit untuk mengkodok. Kapan? Tahun depan menyusui. Begitu pula yang menyusui, kapan mau kodok? Tahun depan kan 2 tahun menyusui itu. Kalau sudah selesai 2 tahun kan mau hamil lagi. Jadi bagaimana dia bisa mengkodok? Makanya
menurut Ibnu Abbas, yang menurut Ibnu Mas'ud dikatakan turjamanul Quran, juru bicara Al-Quran, itu hukumnya fidyah. Berapa fidyah? Kalangan ulama beda-beda. Ada yang berpendapat 1 mud, ada yang berpendapat 1 sok. Tetapi kalau kita baca ayat, min ausati tut'imuna ahlikum, sesuai dengan anggaran yang dipakai makan sehari-hari. Jadi kalau di Bandung UMR-nya 3.700.000, itu berlaku untuk 2 anak. Berarti 925 per orang. 925.000 per orang, karena untuk 4 orang. Jadi kalau di Kota Bandung minimal fidyah 925.000. Itu paling minimal fidyahnya. Kalau lebih, paman tatawa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau lebih silahkan sebanyak-banyaknya. Jadi nanti Pak Jajang dan panitia zakat fitri dan zakat yang lainnya suka ditanya berapa fidyahnya, maka jawabannya minimal di Kota Bandung 925 untuk 1 bulan. Tetapi tergantung kepada kebiasaan mereka makannya berapa anggarannya. Jadi kalau seorang menteri kan SPJ ya, perjalanan itu, biaya perjalanannya kan sehari 10 juta. Maka dia fidyahnya 10 juta per hari. Jadi 1 bulan 300 juta kalau menteri. Kalau presiden Gus Dur itu dulu $1.000 per hari. Maka fidyahnya $1.000 per hari. Tapi kalau Mang Beca mungkin hanya 100.000 sebulan. Ya segitu. Jadi tergantung min ausati tut'imuna ahlikum. Itu yang dimaksud dengan cerdas. Jadi memikirkan, memahami ayat dan hadis. Oleh karena itu, kata As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah, wala yajhal ay la yaf'al syai'an min af'ali ahlil jahl. La yajhal itu jangan berbuat seperti orang bodoh. Kasyah, berteriak-teriak, wasafah, dan berlaku orang yang tidak berpikir, tidak cerdas di dalam menggunakan harta. Wa nahwi dalik atau sebangsanya. Jadi berlaku bodoh itu harus cerdas ibadah saum itu. Berpikir tentang ekonominya. Salah satu contohnya sudah saya gambarkan pada waktu yang lalu. Bulan Ramadan itu efisiensinya adalah minimal atau berkurang 30% belanja. Karena kalau tidak bulan Ramadan, makan itu sehari 3 kali. Jadi pagi, siang, malam atau sore. Kalau bulan Ramadan cuma 2 kali, sahur dan berbuka. Maka belanjanya minimal dikurangi 30%. Jadi ibu-ibu nanti waktu lebaran punya saldo belanja. Yang biasanya 300.000 per hari, sekarang selama bulan Ramadan cuma 200. Jadi kan ada kelebihan. Itu cerdas. Dan orang yang tidak cerdas, wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan diberikan kepercayaan untuk memegang harta. Allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum, tapi berilah rezeki mereka fiha, di dalam hal itu waksuhum, dan berilah pakaian, wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Jadi orang yang belum cerdas jangan diberi kepercayaan memegang harta. Orang yang memegang harta harus orang yang cerdas, harus orang yang mampu mengelolanya. Itu di dalam segala hal, tentu dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Memegang harta itu oleh orang yang benar-benar bisa mempertimbangkan mana yang manfaat, mana yang kurang manfaat. Tetapi juga jangan terlalu kikir sehingga sulit untuk memanfaatkannya. Baik, itu adalah salah satu makna wala yajhal. Dan kalimat berikutnya wa inimru'un qatalahu, insyaallah Selasa depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.